Udah siap mbak? Udah, Rambut udah rapi? poninya udah lurus kan? Iya. Perkenalan dulu dong. Nama saya Reni Anjani Swandi, saya saat ini semester 7, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saya dari Batu Jaya, Lombok Tengah. Mau cerita apa hari ini? Cerita apa aja deh? Maunya apa? Kemarin PKL di mana? Alhamdulillah saya berkesempatan PKL di BKPH Pelangan Tastura. Terus ngapain aja di sana? Wah, banyak banget. Seperti yang kita ketahui, BKPH Pelangan Tastura memiliki 6 resort kan. Jadi kami menjelajahi ke 6 resort tersebut. Luar biasa banget deh. Pertama kemana? Pertama, kami mengunjungi Resort Pelangan Barat yang terletak di Sekotong. Ada apa aja di sana? Di sana ada yang menarik perhatian kami, di mana saat ini sedang dikembangkan di Nusa Tenggara Barat, yaitu penanaman indigo vera. Indigo vera ini merupakan sumber pakan ternak. Jadi itu yang dikembangkan di Pelangan Barat ini. Ada iklan. Ya lanjut. Pelangan Barat itu yang dikembangkan, dan ini merupakan agroforestry, di mana agroforestry yakni silvopastural, di mana tanaman kehutanan digabungkan dengan sumber pakan ternak. Soalnya penanamannya itu dikombinasikan dengan sengon laut gitu. Terus Selain indigo vera ya, selain indigo vera banyak banget sih. Ada juga budidaya lebah madu trigona. Lebah madu murni ya, bukan madu asli. apa bedanya? Bedanya itu madu murni dihasilkan dari lebah madu. Sedangkan lebah madu asli itu ya pokoknya akan menimbulkan perpecahan piring. Kalau madu asli nih. Emang jangan main sama udah madu pengalaman? asli. Enggak sih, tapi menurut pendengaran bisik-bisik tetangga. Terus ada apa lagi di resort Pelangan itu? Di Pelangan Barat banyak banget, ada tanaman obat, ada jambu mete, nangka, hasil hutan bukan kayunya itu nangka, jambu mete, dan tanaman obat tadi. Terus Aloe vera. ngapain di sana? Masa cuma lihat-lihat aja? Belajar gimana penanaman dan perlakuan dari indigo vera tersebut. Gitu. Terus selain di Pelangan ke resort mana lagi? Resort Pelangan Tengah dan Resort Pelangan Timur dan semua. Ada di tempat lain ada apa lagi? Banyak banget. Di Resort Pelangan Tengah kami patroli. Wah, bener-bener waktu patroli itu bener-bener wah gini banget ya dunia kehutanan gitu kan. Apanya? Alhamdulillah di Resort Pelangan Tengah ini saya pertama kali menemukan pelaku illegal logging. Kok alhamdulillah? Astagfirullahaladzim, maksudnya pengalaman banget pertama kali menghadapi pelaku illegal logging. Terus saya melihat penanganan bapak-bapak itu, petugas-petugas yang di sana komunikasi dengan pelaku illegal logging. Bukan alhamdulillah ya tadi, astagfirullah, tapi maksudnya wow gitu loh. Yang Apanya yang bikin wow? itu dah yang biasanya cuma belajar di kampus, emang sih sering praktikum keluar, tapi tumben gitu dihadapkan dengan konflik yang seperti itu. Gimana sih di sana kami benar-benar belajar gimana komunikasinya kan, benar-benar dari awalnya diselesaikan secara kekeluargaan, terus kalau emang nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan kan ke jalur hukum gitu. Dan di sana keren banget dah. Kerennya bukan illegal loggingnya, tapi maksudnya wow gitu ya, ternyata dunia kehutanan gitu banyak banget konsekuensi yang didapatkan dari orang-orang kehutanan gitu. Di sana kemarin saya cuma diam aja sih, saya kayak terheran-heran, oh ternyata gini ya. Kami turun naik bukit mendengar suara-suara sinso, sumber-sumber suara sinso, kalau ada langsung petugas-petugas di sana langsung disergap gitu. Jadi wah, saya yang wanita nih kayaknya bukan ranah saya, tapi ini tuh keren banget, maksudnya harus punya mental dan fisik yang kuat, luar biasa. Terus di resort lain ada apa lagi? Di Resort Pelangan Timur di Gerung ada HKM di Gunung Sasak, dan di Giri Sasak. HKM yang ada di Gunung Sasak itu HKM Berik Tinjal. Di sana mempunyai potensi hasil hutan bukan kayu
banyak banget, ada buah-buahan, ada juga kemiri. Nah, ini permasalahan yang ada di HKM Bukit Tinggal ini, kemirinya yang kalau di bawah 1500 mdpl dia nggak berbuah, kalau di atas 1500 mdpl dia berbuah, padahal umur pohonnya itu sama. Jadi itu PR bagi kita semua untuk apa sih yang membuat permasalahan tersebut terjadi gitu, sehingga petani-petani yang ada yang mengelola yang di bawah itu kan nggak penghasilannya kan minim gitu kan gitu. Dan masih banyak lagi sih di HKM Bukit Tinggal ini, banyak banget sih hasil tumbukan kayunya selain kemiri. Dan di ke timurnya lagi di Gunung Sasak, ada juga di Giri Sasak saat ini sedang mengembangkan potensi jasa lingkungan dan sedang mengembangkan potensi di sana spot selfie, dan pokoknya sedang gencar-gencarnya dibangun sih. Dan tugas saya di sana maksudnya sambilan mengunjungi kan, saya juga harus mempromosikannya dong biar rame gitu. Di resort lain lagi ada lagi? Banyak banget, Masya Allah. Di KPH Pelangan Tastura itu komplit banget dan orang-orangnya juga baik banget. Alhamdulillah, sangat bersyukur PKL di BKPH Pelangan Tastura. Dari Pelangan Timur saya beranjak ke Resort Tastura 1 di Aibuka. Di sana jasa lingkungannya juga kan yang benar-benar jadi prioritas. Ada juga hasil hutan bukan kayunya kemarin di Amairin di desa Aibual. Di sana ada gula semut. Di sana kami benar-benar belajar proses pembuatan gula semut. Gitu. Ada di channel YouTube saya. Saya udah up di sana proses dari awal hingga akhir. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Ya, linknya ada di bawah ini. Gitu. Berapa hari kemarin PKL-nya? 40 hari, alhamdulillah. Kemarin berakhir tanggal 21. Sekarang berarti lagi nyusun laporan ini? Alhamdulillah laporannya udah jadi. Kemarin sempat direvisi dan saat ini juga sedang proses pembuatan video output PKL kami. Dan alhamdulillah saya mengangkat tema Indigo Vera karena itu merupakan satu-satunya baru program yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kalau di luar Nusa Tenggara Barat sih udah ada, tapi ini merupakan program yang baru-baru, masih anget-angetnya gitu. Jadi ya kami angkat Indigo Vera ini. Nah, kemarin tadi kan udah cerita nih yang bagus-bagusnya. Kalau yang masalahnya kira-kira menurut pengamatan teman-teman apa? Selain memiliki potensi, setiap resort memiliki permasalahan masing-masing dong tentunya. Kalau di Resort Pelangan Barat sendiri masih adanya Resort Pelangan Barat yang terletak di Sekotong, masih tambang ilegal gitu kan, masih banyak yang cari emas gitu kan. Dan selain tambang ilegal ada juga perambahan, pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal seperti itu. Dan di Pelangan Tengah yang tadi di HKM Bukit Tinggal, yaitu kurang perhatiannya pemerintah juga terhadap HKM itu karena masih banyak permasalahan saat mengolah kemiri tersebut, masih kurangnya bantuan-bantuan di HKM tersebut. Selain yang nggak bisa berbuah sama yang bisa berbuah itu. Udah kan saya ceritain yang 1500 ke bawah nggak bisa berbuah dan yang di atas bisa berbuah itu sih. Dan kalau di Pelangan Tengah itu masih banyak banget pelaku illegal logging, penambahan hutan. Terus kenapa dulu milih masuk ke hutanan? Karena niat banget, setulus hati saya, asik. Awalnya kelas 2 SMA saya mengikuti siswa pecinta alam kan. Jadi di situ saya, wah keren ya, kita tuh di sana keren dah pokoknya. Dan saya juga basic saya suka traveling dan jalan-jalan. Bapak saya aja, orang tua saya aja nanya, kok milih kehutanan sih? Kenapa nggak yang lain? Kamu kan cewek gitu kan. Nggak tahu kenapa, emang itu suka aja karena ikut siswa pecinta alam. Dan kelas 3 SMA juga waktu bingung-bingungnya nyari jurusan, saya milihnya kehutanan. Awalnya saya nggak dikasih kuliah sama bapak saya,
karena udahlah nggak usah kuliah, kamu tuh cewek. Ujung-ujungnya nikah juga kan. Di sana saya nangis awalnya, tapi ibu saya menyemangati saya. Ya udah, ayo kita berjuang. Pokoknya ibu saya berjuang gimana pun caranya, kamu harus kuliah gitu kan. Mulai dari saat itu juga saya menepis kata-kata bapak saya, udahlah kamu tuh cewek, nggak perlu kuliah, ujung-ujungnya nikah katanya. Saya mulai dari itu saya berkomitmen untuk menepis kata-kata bapak saya walaupun wanita, saya juga punya hak, maksudnya masih bisa berekspresi, berkarya, entah itu mengenyam pendidikan yang layak, juga itu merupakan hak seorang wanita juga gitu. Sebenarnya kenapa sih bapak saya awalnya nggak ngizinin, karena emang sih perekonomian kami biasa aja waktu itu, tapi karena melihat semangat saya dan ibu saya, akhirnya bapak saya ikut-ikutan dong berjuang demi saya. Asik. Gitu. Dan itu dah, apa sih tadi pertanyaannya kok Tahu malah dia curhat. Mohon maaf ya, curhat. Oh iya ya, kenapa milih kehutanan? Ya itu. Dan perjuangan saya masuk kehutanan juga luar biasa, guys. Pertama ya, saya waktu kelas 3 itu jalur SNMPTN, saya ngambil pilihan pertama kehutanan, tapi saya tidak lolos. Pilihan kedua SBMPTN, saya udah semangat, ternyata saya nggak lolos lagi, padahal saya pilih pilihan pertama loh. Dan akhirnya ketiga saya jalur mandiri, pilihan pertama juga nih kehutanan. Ya ampun, masa saya nggak lolos ini, ngamuk dah bapak saya. Udahlah saya yang ngotot kuliah lagi, akhirnya alhamdulillah lolos. Padahal teman-teman saya yang lainnya milih kehutanan tuh karena nggak lolos di pilihan lain, karena pelariannya di kehutanan. Tapi sedangkan saya yang berjuang dari awal, tapi alhamdulillah sih terbayarkan juga gitu. Alhamdulillah masuk kehutanan, dan orang-orang kehutanan tuh keren-keren banget. Keren dalam artian wah, luar biasa, dia pokoknya benar-benar menyatu dengan alam tuh, rasa kekeluargaannya luar biasa keren gitu. Terus setelah melihat kerjaannya orang kehutanan di lapangan, kedepannya masih mau kerja di kehutanan? Insya Allah, karena kan dari awal sudah niat. Emang sih kalau kita lihat ya, orang kehutanan tuh sibuk-sibuk banget. Dan ada juga salah satu teman kelompok saya, bapaknya orang kehutanan, dia ngeluh bapaknya jarang pulang gitu kan. Ngapain bapaknya jarang pulang? Karena banyaknya pekerjaan di lapangan gitu. Ih, gimana sih kameramen? Oke. Gitu. Tapi luar biasa sih orang kehutanan, keren pokoknya gitu. Masih sampai saat ini saya masih semangat bergelut di dunia kehutanan, meski saya ngerasa punya skill di bidang lain, tapi insya Allah saya akan geluti yang di bidang kehutanan juga. Saya akan fokuskan insya Allah, amin gitu. Apa lagi? Kayaknya sebentar lagi mau hujan ini. Iya nih, udah mendung, tapi mendung bukan berarti hujan dong. Itu kan lagu. Oh iya. Oke, ada kata-kata penutup enggak? Atau ada lagi yang mau diceritakan? Yang mau diceritain tentang saya atau tentang apa nih? Apa aja tentang pengalaman? Tentang pengalaman saya saat ini, alhamdulillah, meskipun saya ada potensi-potensi lain, asik, maksudnya skill lainnya, alhamdulillah saat ini saya punya grup band cewek-cewek kan, saya alhamdulillah jadi drummer. Dan saat ini juga saya masih menjabat sebagai Duta Lingkungan 2019, dan saat ini sedang disibukkan dengan kepanitiaan audisi pemilihan Duta Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat 2020. Tapi itu tidak membuat saya patah semangat, maksudnya semangat saya berkurang untuk mengejar cita-cita saya, meraih impian saya menjadi sarjana kehutanan. Amin, sarjana kehutanan. Dan harapan saya ingin menjadi PNS dan pengusaha sukses. Amin. Karena saat ini saya sedang merintis usaha kecil-kecilan juga dengan brand Dapur Reni. Yuk di order. Gitu. Oke, makasih Mbak. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Salam lestari. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.